Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Teman-teman sekalian, hari ini Senin kita akan kembali berbagi pemikiran melalui multimedia MAN2 Pamekasan. Izinkan saya dalam kesempatan ini menyampaikan salah satu sisi yang menjadi analisa dari para ulama, terutama ulama-ulama tafsir, surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini Al-Baqarah 30. Ayat ini diantaranya membahas potensi-potensi di dalam diri manusia. Kalau dalam pandangan malaikat, manusia itu dipandang sebagai mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Apa artinya? Mayyufsidu fiha ini artinya makhluk yang menciptakan kerusakan di muka bumi. Itu pandangan malaikat yang pertama. Wa yasfikud dima. Yang kedua, kata para malaikat, manusia itu adalah makhluk yang berpotensi menumpahkan darah. Itu dalam pandangan para malaikat. Mayyufsidu fiha ini dalam pandangan para mufassir. Kenapa malaikat memandang manusia itu sebagai makhluk yang menciptakan kerusakan di muka bumi? Itu malaikat sebenarnya tidak salah. Karena memang benar dalam pandangan para mufassir, mayyufsidu fiha ini penyebabnya adalah adanya potensi atau kuwatun syahwatiyah. Jadi potensi syahwat. Syahwat di sini bisa diartikan ambisi atau keinginan-keinginan, itu seperti itu. Yang dari situ lahirlah persaingan, lahirlah cara-cara yang tidak baik, maka terjadilah kerusakan-kerusakan. Itu benar sebenarnya. Kemudian kenapa malaikat mengatakan manusia itu adalah yasfikud dima, orang yang atau makhluk yang menumpahkan darah? Itu karena kata mufasir, di dalam diri manusia itu ada potensi yang namanya kuwatun ghadabiyah, potensi kemarahan, maka terjadilah pertumpahan darah. Tetapi setelah itu Allah kan mengatakan bahwa pandangan malaikat ini sebenarnya belum selesai. Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan seperti itu. Inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguhnya saya mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apa? Ma la ta'lamun ini dalam pandangan para mufassir itu adalah potensi yang sangat dahsyat, potensi positif di dalam diri manusia yang disebut dengan kuwatun akliyah. Potensi secara akli. Akli itu bukan hanya cara berpikir, tetapi juga potensi-potensi yang muncul di dalam hati berupa kebaikan-kebaikan dan segala macam. Karena akal dalam pandangan kolbun, dalam pandangan beberapa ulama, kolbun itu bisa diartikan akal juga, dan seperti itu. Nah, berbicara potensi ini, saya pernah melihat tulisan dari seorang peneliti pendidikan di Harvard University, yaitu Profesor Dr. Howard Gardner. Profesor Dr. Howard Gardner memandang ada 8 potensi di dalam diri manusia atau di dalam diri anak didik itu. Apa yang 8 dalam pandangan Gardner? Yang pertama itu visual. Jadi potensi untuk membaca atau melihat keadaan. Kemudian potensi verbal, potensi untuk berbicara. Itu dalam pandangan Gardner. Jadi visual, verbal, kemudian logis, berpikir secara logis. Kemudian potensi musik, di dalam diri manusia ada potensi untuk mencintai musik, menciptakan musik dan lagu-lagu. Kemudian potensi kinestetik, potensi untuk bekerja, itu katanya Gardner. Kemudian potensi interpersonal, potensi di dalam melakukan hubungan sosial antar manusia. Kemudian ada potensi intrapersonal,
Potensi intrapersonal itu adalah potensi yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Kemudian yang terakhir, Gardner memandang bahwa manusia itu memiliki potensi natural, adalah potensi untuk mengelola alam lingkungannya. Itu dalam pandangan Howard Gardner. Lain lagi dengan pandangan Profesor Dr. Hasan Langgulung dari University International University Malaya of Malaysia. Jadi katanya Hasan Langgulung bahwa justru manusia itu memiliki potensi lebih dari yang dipandang oleh Gardner. Kalau Gardner memandang manusia itu memiliki 8 potensi yang disebut dengan multiple intelligence atau MI, maka Hasan Langgulung memandang manusia itu justru memiliki seluruh potensi Asmaul Husna di dalam ubun-ubunnya. Asmaul Husna itu ada. Jadi potensi Asmaul Husna itu kan lengkap. Allah itu maha apa? Itu bisa menjadi potensi di dalam diri manusia. Ini pandangan Hasan Langgulung ini juga pernah saya temukan dalam pandangan beberapa ulama. Itu sejalan. Jadi ada potensi Asmaul Husna di dalam diri manusia itu. Asmaul Husna itu kan ada Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Al-Wadud yang Maha Lembut, kan seperti itu, Al-Latif yang Maha Halus. Tetapi kan ada Al-Qahar, Al-Jabbar. Nah, jadi muncullah sifat-sifat diktator, otoriter, kan seperti itu. Itu kan potensi-potensi yang dahsyat di dalam manusia. Jadi kalau dibandingkan, saya pikir pandangan Gardner dari Harvard University ini masih lebih real di pandangannya Hasan Langgulung dari International University of Malaya, Malaysia. Seperti itu. Tetapi yang simple itu pandangan Imam As-Sawi dari Mesir di dalam menafsirkan Al-Baqarah 30 tadi. Beliau membagi manusia itu hanya dalam 3 potensi, apa? Kuwatun syahwatiyah, kuwatun ghadabiyah, dan kuwatun akliyah. Dan ini sejalan dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala atau penjelasan dari Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya kira ini hanya cara para ilmuwan saja merumuskan pemikiran-pemikiran, sebenarnya sama tetapi satu sama lain saling mengisi, saling melengkapi. Nah, yang terakhir yang paling menarik itu sebenarnya bagi saya itu adalah apa yang menjadi pandangan dari seorang peneliti juga dari Hawaii University, yaitu Bond. Jadi Mr. Bond ini memandang dalam diri manusia itu ada potensi untuk menerima motivasi, kemudian potensi untuk menerima stimulasi, kemudian potensi untuk merespon, kemudian dari situ lahirlah reinforcement. Maka dirumuskan teori dalam pandangan Bond yang disebut dengan teori SR Bond, yaitu motivasi, stimulus, respon, dan reinforcement. Nah, teori ini katanya pernah dicoba dikembangkan di Hawaii University dan itu berhasil membuat kemajuan-kemajuan yang luar biasa di Hawaii University. Gambarannya begini menurut Bond. Motivasi itu gambarannya ada seseorang yang berada di sebuah ruangan yang gelap dan dia dalam keadaan lapar. Kalau lapar kira-kira enak diam enggak? Tidak enak diam. Pasti dia bergerak-gerak. Karena ruangannya gelap, maka orang yang lapar ini bergerak tak teratur. Sampai akhirnya dia menyentuh atau meraba dinding, dan ternyata di dinding itu ada tombol atau skakel. Otomatis dia tanpa tujuan memencet skakel itu. Ternyata setelah skakel itu dipencet, lampu menyala. Dan ternyata ada skakel lagi, satu lagi setelah dipencet itu keluar roti dari dalam dinding. Nah, ini ilustrasi daripada Mr. Bond untuk menggambarkan 4 rumusan teori dalam mengembangkan pendidikan: motivasi, stimulus, respon, dan reinforcement. Lapar itu adalah motivasi, seperti itu. Jadi dari lapar itu dia bergerak. Meskipun liar tak terarah, yang penting bergerak, ada motivasi. Kemudian skakel itu disebut dengan stimulus. Jadi ada stimulasi yang dikembangkan, itu namanya program dalam lembaga pendidikan. Programnya apa? Itu seluruh program, seluruh pengajaran, seluruh fasilitas persediaan itu dalam teorinya Bond masuk pada ranah stimulasi atau stimulus.
Kemudian peserta didik atau orang yang lapar ini karena sudah termotivasi begitu, maka dia akan merespon. Responnya apa? Memencet. Memencet itu adalah respon. Dari memencet ini lampu menyala. Lampu menyala itu dalam teori Bond disebut dengan reinforcement. Kemudian dipencet lagi sekakel yang lain, artinya direspon lagi program yang lain. Maka dipencet, keluarlah roti. Roti yang keluar ini namanya reinforcement. Kira-kira apa yang terjadi? Dia bisa memakan roti itu. Jadi pendidikan bisa memberikan suatu kepuasan apa yang menjadi kebutuhan dari peserta didik. Tapi yang jelas di sini peserta didik itu harus termotivasi, ada motivasi-motivasi. Jadi harus ada tim-tim motivator yang bisa memotivasi kemauan anak, dan anak harus diberi pelayanan program. Maka anak akan merespon dengan sendirinya, dan kemudian lahirlah output atau hasil atau reinforcement yang luar biasa. Saya kira ini jadi berkembang dari ayat Al-Quran ke tafsir para ulama, ke penelitian para dokter, para profesor, para peneliti. Tinggal kita bagaimana menakar, mengukur, mempertimbangkan, membandingkan, menilai mana yang kira-kira menarik. Kalau saya pribadi dari penelitian-penelitian ini tertarik pada teorinya Bond, yaitu SR Bond nama teorinya itu. Motivasi, stimulus, respon, dan reinforcement. Yang harus kita siapkan adalah motivasinya apa, kemudian stimulus atau programnya itu apa. Respon itu dari peserta didik dengan sendirinya, kemudian reinforcement itu hasilnya. Saya kira ini teman-teman bagian sedikit dari pembahasan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ini, dan insya Allah pada kesempatan berikutnya saya akan mencoba menyampaikan, memaparkan bagaimana Al-Baqarah 30 ini dalam pandangan yang agamis. Ini masih pandangan-pandangan yang bersifat ilmiah atau ilmu pengetahuan. Saya kira ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.